Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Novitasari dari kelas Metode Penelitian kelas MC. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UTS untuk mata kuliah Metode Penelitian. Untuk yang bab pertama ada perspektif metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, metode penelitian ini adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan teori untuk memahami pemecahan dan mengatasi masalah dalam kehidupan manusia. Yang kedua, komponen-komponen penelitian yaitu meliputi permasalahan, teori ilmiah, variabel hipotesis, populasi dan sampel, serta data. Secara singkat, pada komponen-komponen tersebut, yang pertama ini rumusan masalah. Jadi, kalau ada masalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, maka rumusan masalah akan muncul dan akan menemukan jawaban melalui pengumpulan data. Tetapi, terdapat ikatan antara masalah dengan rumusan masalah karena setiap rumusan masalah harus didasarkan pada masalah. Kemudian, teori inilah pada langkah kedua, yaitu pada proses penelitian kuantitatif, mencari teori konsep dan generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis. Untuk melaksanakan penelitian yang ketiga, variabel penelitian yaitu segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga memperoleh informasi, kemudian ditarik kesimpulan. Selanjutnya, hipotesis, yaitu pendapat atau kesimpulan yang belum final, jadi harus diuji kebenarannya. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis juga yaitu kerangka berpikir dari sintesa atau kesimpulan, sementara hipotesis merupakan jawaban yang masih sementara atau juga merupakan alat yang mempunyai kekuatan dalam proses inquiry karena menghubungkan dari teori yang relevan dengan kenyataan atau fakta yang ada. Selanjutnya, populasi dan sampel populasi, yaitu keseluruhan subjek penelitian. Apabila seorang ingin meneliti dalam suatu wilayah, maka penelitian tersebut merupakan populasi kalau sampel itu sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti, atau sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk sumber data. Kalau data sendiri yaitu fakta atau angka yang dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Data dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat sumber dan juga skala pengukuran. Yang ketiga, cara ilmiah yang dilakukan dalam metode penelitian yaitu yang pertama, merumuskan masalah. Nah, dalam penelitian ini akan dimulai dengan mencari rumusan masalah yang sedang terjadi. Agar masalah itu memperoleh jawaban, maka penelitian harus mencari jawaban dengan menggunakan pertanyaan atau data untuk melakukan eksperimen. Yang kedua, hipotesis ini harus logis dan berdasarkan fakta. Yang ketiga, menetapkan variabel penelitian di dalam penelitian. Ada 3 variabel bebas dan variabel terikat. Yang keempat, mengumpulkan data tentu dari setiap gejala atau fenomena yang terjadi ketika ia melakukan percobaan, perlu dicatat atau ditulis, sehingga akan mendapatkan data secara akurat. Yang kelima, mengolah serta menganalisis data, biasanya dalam penelitian menggunakan grafik dan tabel. Kedua alat tersebut bermanfaat dalam menyusun hingga menganalisis data. Data atau tabel itu akan menampilkan seperti apa variabel terikat berubah menjadi respon terhadap perubahan dari variabel bebas. Selain itu juga ada analisis data dan juga dilakukan dengan program komputer. Yang keenam, membuat kesimpulan penelitian.
menyusun kesimpulan dan memutuskan data yang dikumpulkan memang mendukung hipotesis atau tidak, dan perlu dilakukannya penelitian ulang atau tidak. Yang terakhir, mengomunikasikan hasil penelitian. Ketika si peneliti mensosialisasikan hasil penelitiannya itu sangat penting dilakukan supaya hasil penelitian tersebut bisa diketahui oleh orang lain. Nah, poin keempat, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Yang kedua, untuk membuktikan data yang sudah didapatkan. Dan yang ketiga, untuk menguji kebenaran mengenai data yang disiapkan. Dan keempat, untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Tujuan penelitian secara teoritis yaitu sebuah usaha yang dilakukan untuk mengetahui suatu hal yang diperoleh dari penelitian. Secara teoritis sebagai basic research karena tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Poin 5, manfaat penelitian yaitu kegunaan hasil penelitian ke depan, baik bagi kepentingan pengembangan, program, ataupun ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ada dua, yaitu yang pertama manfaat teoritis. Manfaat ini berlatar pada tujuan penelitian verifikatif untuk mengecek teori yang sudah ada, apakah akan memperkuat atau menggugurkan teori tersebut. Manfaat ini muncul berlatarkan ketidakpuasan atau keraguan terhadap teori yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis yaitu manfaat yang digunakan untuk memecahkan masalah praktis. Jadi semisal sebagai contoh adalah masalah ini mahasiswa yang rendah, maka manfaat praktisnya adalah meningkatkan nilai mahasiswa. Yang keenam adalah jenis metode penelitian. Berdasarkan tingkat kealamiahan objek ada dua, yaitu metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu metode tradisional karena metode ini cukup lama sehingga memerlukan tradisi sebagai metode positif dengan berlandaskan filsafat. Metode ini sebagai metode ilmiah karena memenuhi kaidah ilmiah yaitu konkret dan sistematis. Di metode ini juga disebut dengan metode discovery karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan sebagai objek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka dan analisis menggunakan statistik. Yang kedua, metode penelitian secara kualitatif, yaitu disebut dengan metode baru, karena popularitasnya belum lama dan berdasarkan pada falsafat post-positif. Di metode ini juga disebut metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni, dan disebut metode interpresif, karena data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan. Data yang ditemukan di lapangan metode ini menggunakan objek untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Poin yang ketujuh, perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif, yaitu yang kualitatif itu bersifat subjektif, yaitu penelitian melakukan interaksi secara langsung terhadap objek penelitian, bahasanya informal, menggunakan kata-kata personal, prosesnya induktif, dan desainnya dapat dikembang atau dinamis. Kalau penelitian kuantitatif yaitu bersifat objektif, penelitian bebas dari apa yang diteliti, bahasanya formal, berdasarkan teori dan kata-kata. Kuantitatif, prosesnya deduktif, serta desainnya statis dari awal hingga akhir. Poin 8, penelitian kuantitatif dilakukan ketika masalah merupakan titik tolak penelitian sudah jelas, dan masalah ini merupakan penyimpangan antara yang seharusnya terjadi, antara aturan dan pelaksanaan, antara teori dengan praktek, antara rencana dengan pelaksana.
Dalam menyusun proposal penelitian, masalah ini harus ditunjukkan dengan data-data hasil penelitian sendiri maupun dokumentasi. Misalkan ada penelitian akan meneliti untuk menemukan pola pemberantas kemiskinan, maka data orang miskin tersebut masalahnya harus ditunjukkan kalau metode kualitatif dilakukan. Ketika masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang atau mungkin masih gelap, kondisi semacam ini cocok diteliti dengan metode kualitatif, karena penelitian kualitatif akan langsung masuk ke objek pelakukan, menjelajah dengan grantor question, sehingga masalah akan dapat ditentukan dengan jelas melalui penelitian model ini. Penelitian ini akan melakukan eksplorasi terhadap suatu objek, ibarat orang akan mencari sumber minyak tambang emas dan lain-lain. Poin ke-9, kompetisi penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Kompetisi penelitian secara kuantitatif yaitu memiliki wawasan yang luas dan memandang tentang bidang yang akan diteliti, serta mampu melakukan analisis masalah secara akurat, sehingga dapat ditemukan masalah penelitian yang betul-betul menjadi masalah dan menggunakan teori yang tepat, sehingga dapat digunakan untuk memperjelas masalah yang diteliti. Perumusan hipotesis penelitian dengan berbagai jenis metode penelitian kuantitatif seperti metode survei, eksperimen, ex post, vektor, evaluasi, dan sejenisnya. Kalau kompetisi penelitian secara kualitatif yaitu penelitian memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti, serta mampu menciptakan report kepada setiap orang yang ada pada konteks sosial yang akan diteliti, serta menciptakan report itu sendiri mampu membangun hubungan yang akrab dengan orang yang ada, memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada pada objek peneliti, serta mampu mengenali sumber data dengan observasi dan wawancara secara mendalam dengan triangulasi serta sumber-sumber lain. Dan poin yang ke-10 atau poin terakhir, dalam penelitian saya menggunakan metode kuantitatif. Cukup sekian untuk bab 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.